Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Alvino Rafli Bintoro dengan NIM 247. Di sini saya akan presentasi sebuah judul yaitu Artificial Intelligence dan tantangan baru dalam pengelolaan data dan keamanan informasi di sektor bisnis internasional. Yang pertama yaitu pengertian umum. Pengertian umum di sini saya menjelaskan tentang kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan. Dalam bisnis global, AI berperan sebagai penggerak utama transformasi digital, mengoptimasi proses, mempercepat analisis data, serta meningkatkan efisiensi dan akuransi pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu pengertian khusus. Dalam lingkup organisasi bisnis, AI dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data, mendeteksi potensi ancaman keamanan secara dini, serta mengelola data lintas negara dengan efisien dan patuh terhadap regulasi global seperti GDPR dan HIPAA. Studi oleh Kolade et al. 2024 dan Jada dan Mayayise 2024 menunjukkan bahwa AI berperan strategis dalam memperkuat sistem informasi organisasi, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti black box algoritma, bias data, dan serangan adversarial. Di sini saya memiliki 4 alur penelitian, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah yang berisi tentang menentukan fokus dan ruang lingkup penelitian. Lalu yang kedua yaitu kajian literatur yang menganalisis studi dan teori terkait. Yang ketiga yaitu analisis dampak dan resiko yang berisi mengevaluasi konsekuensi implementasi AI. Lalu yang terakhir yaitu strategi mitigasi dan saran, merumuskan solusi dan rekomendasi. Untuk bagian rumusan masalah, saya memiliki 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah pengaruh AI terhadap tata kelola, bagaimana pengaruh AI terhadap tata kelola informasi dan manajemen data dalam organisasi bisnis global. Lalu yang kedua yaitu peningkatan keamanan dan risiko baru. Di dalamnya yaitu sejauh mana AI mampu meningkatkan keamanan sistem, informasi dan risiko baru apa yang ditimbul oleh AI tersebut. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan sendiri saya memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis dampak kecerdasan buatan AI terhadap efektivitas tata kelola informasi dan manajemen data di organisasi bisnis global. Yang kedua yaitu mengidentifikasi potensi AI dalam meningkatkan keamanan sistem informasi serta menganalisis risiko-risiko baru yang mungkin timbul. Lalu manfaatnya saya memiliki 3. Yang pertama yaitu menyediakan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi AI dalam tata kelola informasi dan keamanan sistem informasi. Lalu yang kedua yaitu berfungsi sebagai sumber referensi dalam merancang strategi manajemen risiko dan keamanan informasi yang efektif berbasis teknologi AI. Lalu yang ketiga nih, berkontribusi pada upaya harmonisasi kebijakan di berbagai negara dalam menghadapi perkembangan keamanan digital global. Selanjutnya, lalu studi kasus, saya memiliki 2 studi kasus. Yang pertama yaitu Microsoft, yaitu kebocoran data cloud berbasis AI. Pada tahun 2023, Microsoft mengalami kebocoran data akibat kesalahan konfigurasi pada layanan cloud berbasis AI. Sistem otomatis gagal mendeteksi celah keamanan dan kurangnya pengawasan manusia memperparah situasi. Lalu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari studi kasus tersebut yaitu meskipun AI meningkatkan efisiensi, namun tanpa tata kelola yang adaptif dan pengawasan manusia, sistem akan tetap rentan terhadap kesalahan kritis karena AI tetaplah AI. Lalu yang kedua, studi kasus yang kedua yaitu OpenAI, pelanggaran internal dan tantangan etika AI.
Sama, pada tahun 2023, OpenAI menghadapi insiden pelanggaran internal berupa akses dan distribusi informasi sensitif tanpa otorisasi. Kasus ini mengungkap lemahnya pengawasan terhadap akses data dan kurangnya transparansi. Nah, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari studi kasus tersebut yaitu resiko keamanan informasi tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam organisasi. Tata kelola AI harus mencakup pengawasan manusia dan transparansi algoritma. Lanjut. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Di sini saya memiliki sebuah kesimpulan yaitu kecerdasan buatan AI memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan keamanan sistem informasi organisasi global dengan kemampuan otomatisasi dan analisis real-time. AI membantu organisasi merespons ancaman lebih cepat dan mengambil keputusan lebih akurat. Namun, integrasi AI juga membawa risiko baru seperti kebocoran data, serangan adversarial, dan ketidaktransparan algoritma. Tanpa tata kelola yang etis dan pengawasan manusia, AI dapat menjadi sumber kerentanan serius. Karena apa? Karena itu, pemanfaatan AI harus didukung oleh sistem tata kelola yang adaptif, transparan, dan kolaboratif. Ting. Nah, seperti tingkatan transparansi dan akuntabilitas AI, yaitu sistem AI harus mampu menjelaskan proses keputusannya secara terbuka. Lalu yang kedua, perkuat pengawasan manusia dan audit berkala. Maksudnya ialah AI tidak boleh sepenuhnya otonom. Evaluasi rutin tetap harus diberlakukan. Lalu yang terakhir yaitu dorong kolaborasi global dalam regulasi AI. Apa sih maksudnya, Kak? Maksudnya ialah diperlukan regulasi bersama dan standar keamanan internasional. Oke, selanjutnya. Untuk PPT yang saya referensi yang saya ambil untuk membuat sebuah PPT ini ialah dari yang pertama Jada dan Maya Yise tahun 2024 yang berjudul The Impact of Artificial Intelligence on Organizational Cybersecurity and Outcome of a Systematic Literature Review yang dipublish oleh Data and Information Management. Di situ ada link untuk doi-nya. Terus yang kedua yaitu Kolade, Aideyan, Ayen Kule, Ogung Bemi, Dapo Oyowelo, dan Olaniyi 2024 yang berjudul Artificial Intelligence and Information Governance Strengthening Global Security through Compliance Frameworks and Data Security yang dipublish oleh Asian Journal of Research in Computer Science halaman 17. Doi-nya juga tertera di situ. Baik, sekian dari PPT saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.